Zaman dulu, bahkan bukan zaman dulu, beberapa tahun lalu, orang kerja itu ya di satu kantor dengan satu atasan dan satu jalur karir yang stabil. Itu terus, video editing terus sampai meninggal. Tapi sekarang banyak yang punya 2-3 kerjaan sekaligus. Ada yang freelance 2-3 sekaligus. Ada yang kontrak per project, bahkan ada juga yang juggling beberapa role dari rumah. Selamat datang di era gig economy, tempat di mana lu bakal jadi pekerja yang fleksibel banget tapi juga penuh dengan ketidakpastian. Duit lu mungkin banyak banget, tahu sedikit banget. Buat sebagian orang ini adalah kesempatan emas dan peluang, tapi buat yang lain ini jadi pressure yang gede banget. Gaji lu gak akan pernah tetap, benefit lu minim, dan lu harus selalu on, dalam tanda kutip, supaya tetap relevan. Lu mungkin akan kerja lebih banyak, tapi beberapa orang yang pinter bisa jadi akan bangun otomasi dan kerja lebih sedikit. Dan ini yang bikin makin tricky, bukan cuma pekerjaannya yang berubah, tapi perusahaan pun mulai berubah, mulai menyesuaikan diri. Mereka jadi lebih butuh orang-orang yang bisa langsung jalan, orang yang cepat beradaptasi, dan orang yang siap kerja berdasarkan kebutuhan. Orang yang satset lah. Bukan lagi soal posisi tetap, tapi soal kontribusi apa nih yang langsung kerasa ketika lu masuk. Jadi lu harus tanya ke diri lu sendiri, apa sih yang bisa bikin gue tetap relevan di tengah sistem yang terus berubah ini. Karena di era gig economy, lu bukan cuma dituntut buat kerja lebih fleksibel, tapi juga punya value yang jelas. Baik itu sebagai individu maupun sebagai bagian dari sistem yang lebih besar. Di video ini kita bakal bahas gig economy dari sisi karyawan, perusahaan, dan strategi apa yang mesti lu lakuin. Stay tune. Dan siap-siap buat mikir ulang soal definisi kerja dan karir di masa kini dan masa depan. Welcome to Career Advice by 1%. Kita mulai dari sudut pandang karyawan. Di era ini, karyawan itu dituntut lebih dari sekedar bisa kerja. Lu nggak bisa ngerjain tugas sesuai jobless, itu nggak cukup. Lu bakal gampang keganti. Dan digantinya bukan sama manusia lagi, tapi sama AI. Kalau dari laporan Future of Jobs dari WEF atau World Economic Forum, itu memperkirakan 60% pekerjaan itu bakal butuh skill baru. Dengan kemampuan kognitif dan teknologi itu jadi skill yang paling penting. Dan bisa jadi pekerjaan lu 2027, kalau dari prediksi gue ya, bukan 2030, itu kayaknya sih udah mulai punah. Sekarang yang dicari bukan siapa yang paling rajin, tapi siapa yang paling adaptif, yang cepat belajar, yang bisa pakai tools digital, dan ngerti cara kerja yang efisien. Teknologi juga bukan lagi cuma ngurusin tim IT atau orang teknis, tapi semua orang harus ngerti AI, semua orang harus ngerti tools. Dari bidang apapun harus mulai melek. Jadi lu harus bisa manfaatin alat bantu digital buat ningkatin productivity lu, bukan malah bingung sendiri setiap kali disuruh belajar hal baru. Kalau lu disuruh belajar hal baru masih haho-haho, masih susah, masih sampai sekarang belum pakai tools-tools digital, itu bakal ketinggalan. Dan karyawan yang ngerti teknologi itu akan bisa punya beberapa kerjaan sekaligus. Jadi mereka bakal bisa ngejual diri dalam tanda kutip ya, lewat platform freelance, lewat sosmed, pakai AI dan algoritma buat ngeringanin kerjaan, dari nyusun draft sampai ngatur jadwal sampai bikin sistem kerja sendiri pakai tools otomasi. Bikin website sekarang udah bisa cuma beberapa menit doang sih ya. Lu bisa ngatur kerjaan, bukan kerjaan yang ngatur lu. Contohnya ya, kita bisa lihat platform yang sekarang lagi hype banget, itu adalah pakai Odoo. Jadi Odoo ini, contoh ya, gue contohin, ini tanpa coding, tanpa ribet. Lu bisa buka odoo.com, bikin akun gratis, bikin website itu cepet banget. Lu pilih modul website, lu bisa bikin pakai website builder, lu jawab beberapa pertanyaan dan AI-nya langsung bikin website, siapin websitenya buat lu. Jadi kalau lu sekarang mau bikin bisnis pakai website ini, itu bisa. Mau langsung jualan juga bisa. Ada aplikasi e-commerce-nya Odoo dan ini masih gratis guys. Hostingnya gratis, lu bisa langsung share website lu ke klien atau ke customer lu. Jadi sekarang tuh udah gampang, tinggal lu mau pakai apa enggak. Contohnya adalah tadi Odoo. Nah sementara kalau lu yang nggak pakai tools-tools kayak gini, itu lu bakal gagap teknologi pelan-pelan, lu bakal tertinggal. Skill yang dulunya dianggap unggul itu bakal mulai tergeser sama software, sama template otomasi, atau sama AI dan tools-tools yang bisa ngelakuin hal serupa yang lu lakuin dulu berjam-jam, berminggu-minggu, sekarang bisa dalam hitungan menit atau bahkan detik.
Disinilah pentingnya lu harus mulai kenal dan manfaatin tools digital. Gak harus yang rumit, lu bisa start platform kayak Odoo. Ya nanti di akhir video gue juga bakal spill gimana caranya lu bisa manfaatin si Odoo ini. Tapi sebelum itu kita bakal bahas dulu soal perspektif perusahaan di era gig economy ini yang bakal makin males rekrut full-timer. Dari sisi perusahaan, ngerekrut karyawan full-time artinya adalah komitmen jangka panjang. Ada biaya tetap, jadi bukan cuma bayar pajak doang, tapi perusahaan harus bayar ya gaji tetap, ada tunjangan juga, ada BPJS, ada pelatihan, ada cuti juga. Sementara ya kebutuhan bisnis tuh nggak selalu stabil. Kadang proyek tuh datang banyak banget, tapi ada juga di masa proyek tuh lagi sepi-sepinya. Nah di sini freelancers atau part-timers itu bakal dipanggil. Freelancers dan part-timers itu bakal jadi raja di masa sekarang dan di masa depan. Gig economy itu lebih masuk akal ya, daripada harus bayar BPJS, daripada harus onboarding dan lain-lain, ya mendingan langsung aja gitu ya, hire orang yang udah jago, kerjain, beres, udah keluar. Ini ada satu riset dari Upwork ya yang nunjukin kalau 75% perusahaan itu berencana untuk mempertahankan penggunaan freelancer, bahkan meningkatkannya juga untuk flexibility dan akses talenta. Jadi perusahaan tuh kedepannya bakal hiring ya berdasarkan kebutuhan aja. Cuma pas ada proyek aja, cuma pas lagi butuh doang, dan mereka bakal hire siapa? Hire yang paling jago tapi paling murah. Jadi lu harus jago, lu juga harus mempertahankan competitiveness lu supaya nanti lu bisa pasang harga yang lebih murah, lebih affordable. Kalau mau pasang harga mahal, ya harus jadi lebih jago lagi. Karena perusahaan ya jadi nggak harus mikirin biaya tetap. Dan perusahaan juga sekarang bisa rekrut talent dari mana aja tanpa batas wilayah, tanpa harus bangun kantor baru. Ini contoh ya, kalau lu mau explore bidang Web3, ya ini contoh di web3.career, itu lu bisa lihat kalau perusahaan di seluruh dunia itu sekarang mulai nge-hire remote, tanpa batas wilayah, tanpa harus bangun kantor. Jadi lu bisa kerja untuk orang di US, orang di Swiss, dan lain-lain. Dampaknya ke pekerja apa? Akhirnya ya banyak pekerja yang hidup di zona abu-abu kayak yang gue bilang di awal. Bakal dituntut lebih keras ya, diperas tanpa kepastian jangka panjang. Ini jadi peluang tapi jadi ancaman. Menarik nggak? Menarik. Flexibility ya. Lu bisa kerja dimanapun, lu bisa kerja sambil WFC di Bali. Ya, tapi lu juga bisa apa? Ya bisa nggak dapat kerjaan sama sekali gitu. Jadi pada akhir ya balik lagi ke personal values yang bisa lu tawarkan. Value lu tuh berapa sih harganya gitu. Di zaman kapitalisme ini ya itu pasti nanti harus dibuktikan dengan produktivitas. Buktikan ke company. Jadi untuk pekerja, apa yang bisa lo lakuin? Pertama, yang harus lo lakuin dan bisa lo lakuin adalah penting buat bangun portofolio digital. Lu bangun bisnis kecil-kecilan buat diri lu sendiri yang isinya adalah portofolio digital lu. Jadi misal lu bikin website, nama lu siapa, misal nama lu Evan gitu. Lu bikin evanxyz.com. Jadi sekarang tuh bukan masalah gelar, ya orang nggak peduli kayaknya lu gelarnya sarjana apa, kecuali memang sarjana itu diwajibkan kayak kedokteran gitu ya, hukum, mungkin psikologi gitu ya untuk praktek gitu. Tapi selain itu orang kayaknya nggak peduli, yang penting lu bisa kerja, ya lu bisa nunjukin value. Nah itu dimulai dari mana? Dari portofolio. Di sana bakal kelihatan dari portofolio gimana cara lo kerja, hasilnya di mana, lo pernah kerja di mana aja. Jadi minimal lo harus bangun portofolio digital. Tadi gue udah nunjukin cara bikin website, lo bisa mulai pakai Odoo. Ya, saran gue sih bikin brand sendiri ya, bisnis kecil-kecilan. Jadi lu punya satu brand sendiri yang memang itu lu kontrol sepenuhnya. Trafficnya lu kontrol, revenue-nya lu kontrol, cost-nya lu kontrol. Jadi lu sekalian belajar juga bikin bisnis. Yang kedua adalah upskilling ya. Jadi harus terus ningkatin skill. Skill yang relevan hari ini bisa jadi usang tahun depan. Ya kalah sama ChatGPT, kalah sama Gemini, Copilot dan lain-lain. Jadi penting buat terus belajar hal baru lewat online course, lewat project kecil-kecilan. Selalu coba teknologi baru. Yang ketiga adalah kuasai tools kerja digital. Jadi upskilling itu ya termasuk menguasai tools-tools digital yang baru. Jadi jangan lupa update terus. Minimal selain lu nonton YouTube 1%, lu tonton YouTube AI kayak lu nonton YouTube tools, lu nonton gimana crypto, Web3 itu sekarang bisa ngubah finance, bisa ngubah berbagai macam industri. Ya lu cek tuh. Dan jangan lupa networking. Ya, jadi networking yang bagus itu bisa jadi sumber project. Nah makanya ini di video setelah ini kali ya, gue juga udah pernah bahas soal magang versus organisasi, di mana kedua hal itu penting untuk salah satunya adalah network. Nah terus abis itu apa yang bisa lo lakuin? Yang bisa lo lakuin adalah please make a system.
Ya, terakhir adalah make a system. Jadi lu harus punya sistem kerja yang efisien, yang terukur. Jadi apalagi nanti di era gig economy, bukan nanti sih, sekarang di era gig economy, lu nggak bisa ngandelin Google Sheet doang atau Microsoft Excel gitu. Itu udah basi. Sekarang sih udah banyak toolsnya gitu ya. Jadi untuk atur klien, atur stok, atur reports gitu ya, itu tuh makan waktu, rawan error, susah dilacak kalau misalnya toolsnya kurang oke. Nah, jadi saran gue adalah selain lu punya website dibikin lewat odoo.com, lu juga harus menggunakan, ya ini ada juga fitur dari odoo.com, berbagai macam, mulai dari CRM, akuntansi, inventory, project management, bahkan untuk atur pengadaan barang sekalipun itu ada. Jadi Odoo ini kayak all in one lah. Semuanya bisa lo kelola dalam satu dashboard yang efisien dan rapi. Dan ini so far ya, lu bisa akses berbagai macam fitur di sini. Ada batasannya sih, tapi selama belum nyampe batasannya itu masih gratis. Dan Odoo juga ini lagi ekspansi besar-besaran di Indonesia, setahu gua ya. Odoo juga akan ngadain event khusus kedepannya buat lu yang mau belajar aplikasi mereka, sekaligus lu juga bisa networking sama pebisnis, sama peserta-peserta lain dari macam-macam industri. Tim 1% sendiri pernah datang, pernah ikut gitu ya. Lu bisa catat aja tanggal dan lokasinya ini buat yang selanjutnya. Nah, buat lu yang belum pernah pakai tools kayak gini, mendingan lu coba berbenah diri. Sekarang ya coba satu-satu. Karena yang bisa bertahan sebenarnya adalah yang terstruktur, yang bisa terus beradaptasi. Lu bisa coba Odoo gratis. Lu juga bisa coba kalau lu dari bisnis atau perusahaan, lu bisa konsul dengan pakar dari Odoo juga, itu gratis. So, sekarang kita udah ada di titik dimana sistem kerja tuh udah berubah total. Jadi bukan lagi soal punya satu pekerjaan seumur hidup, ngerjain itu terus. Tapi kedepannya adalah gimana lu bisa terus relevan, lu bisa terus fleksibel, lu punya value yang jelas sebagai manusia gitu ya. Di era kapitalisme ini. Karena lu nanti bakal diukur berdasarkan value tersebut. Yang mana itu akan menghasilkan uang. Ini menurut gua sangat bisa jadi peluang. Jadi bangun portofolio lu, asah skills, pahami tools, pakai toolsnya, bikin sistem. Dan buat lo yang punya bisnis, ini penting banget bangun sistem yang kuat. Karena pada akhirnya, lo harus siap beradaptasi. Dan semoga lo udah siap. Akhir kata, gue Evan di 1%. Well, thanks.